Salam sejahtera dan salam sehat. Kali ini kita akan membicarakan kolusi dan korupsi di lingkungan istana, yakni pejabat tinggi negara pada masa pemerintahan Raffles di Hindia Belanda, atau Indonesia, sekarang. Sumber utama video ini adalah kumpulan arsip yang dihimpun oleh Dr. Ross, yang berisi surat-surat resmi, memorandum, petisi, kesaksian-kesaksian tertulis, minute, proceeding, dan lain-lain. Indikasi terjadinya kolusi dan korupsi itu, ketika Sir Thomas Stamford Bingley Raffles melakukan penjualan tanah persil secara besar-besaran di wilayah Batavia, Kerawang, Priangan, Semarang, Surabaya, dan Sukabumi. Secara total, lebih dari 20 tanah persil yang dijual Raffles. Untuk Persil 3, Ciasem, dan Persil 4, Pamanukan dan Kerawang saja, luas tanahnya mencapai 2.129 km persegi. Pada waktu itu, Raffles mengumpulkan beberapa pejabat tinggi negara, seperti H.W. Muntinghe, anggota Dewan Penasihat Negara, Kolonel Mackenzie, Komite Penyelidikan, Presiden Buitenzorg, Thomas McCoy, Presiden Rembang, P.H.V. Lawik van Paps, Presiden Kerawang, W. Overs, Kepala Sekretaris Pemerintah, C.G. Blagrave, dan Sekretaris Pemerintah, Charles Asi. Kemudian dibentuklah Dewan Khusus, Komisi Penjualan, Pengiklanan dan Pelelangan Umum. Dan pada tanggal 5 November dan tanggal 25 November tahun 1812, pemerintah mengumumkan penjualan tanah di beberapa residensi melalui surat kabar, Government Gazette. Tanah-tanah persil itu, dijual dengan mekanisme lelang umum pada tanggal 25 Januari tahun 1813 di Batavia, tanggal 13 Februari tahun 1813 di Semarang, dan tanggal 15 Februari tahun 1813 di Surabaya. Dan, selain itu Raffles membuka jalur khusus penawaran tanah persil tersebut dengan kontrak pribadi, yang kemudian diketahui, kontrak pribadi itu hanya diperuntukkan teman-temannya. Cara Raffles menangani krisis keuangan, dengan cara penjualan tanah secara besar-besaran itu, ditentang oleh Komandan Pertahanan Jawa, Mayor Jenderal R.R. Gillespie, dan mantan Sekretaris Pemerintah, C.G. Blagrave. Lebih lanjut, R.R. Gillespie mempersoalkan keuntungan penjualan tanah itu, dan sekaligus menilai adanya penyelewengan penggunaan keuangan yang dilakukan Raffles. Sebagian besar kasus yang diangkat R.R. Gillespie, menyangkut pembelian persil dengan kontrak pribadi kepada Raffles oleh beberapa oknum pejabat pemerintah, terutama di wilayah barat, yakni Buitenzorg, Kerawang, Priangan, dan Sukabumi. Kecurigaan R.R. Gillespie ini, kemudian dilaporkannya ke pemerintahan tertinggi di Kalkuta, India. Dan pemerintahan tertinggi, kemudian melakukan penyelidikan secara terbuka kepada semua orang yang terlibat dalam penjualan tanah di Jawa itu. Dari hasil penyelidikan itu, kemudian diketahui adanya indikasi kolusi dan korupsi yang dilakukan Raffles dan kawan-kawan. Misalnya, dalam kasus Persil 4 di Kerawang, H.W. Muntinghe membeli dari Raffles melalui kontrak pribadi dengan biaya $30.000 Spanyol. Muntinghe lantas menjualnya kembali, melalui lelang umum di Batavia, pada tanggal 25 Januari tahun 1813 kepada J. Shrapnel. 2 hari berselang, kepemilikan tanah yang kemudian dinamai Partikelir Pamanukan dan Ciasem ini berubah menjadi 2 orang, yakni Shrapnel dan P. Skelton. Dalam waktu tak kurang dari seminggu, Muntinghe mendapatkan keuntungan $5.000. J. Shrapnel lantas melaporkan tindakan Muntinghe itu melalui surat kepada Sekretaris Pemerintah C. Asi pada tanggal 24 Oktober tahun 1813. Shrapnel menyatakan, ketika membeli persil nomor 4 Pamanukan dari Muntinghe, dia membayar $7.000, lebih tinggi ketimbang saat Muntinghe membelinya melalui kontrak pribadi dengan Raffles. Masih di persil yang sama, sebetulnya 3 hari sebelum persil Pamanukan dibeli Muntinghe dari Raffles dengan kontrak pribadi, Johann Bernard Zimmer telah menawar dengan nilai yang lebih tinggi daripada Muntinghe. Pada kasus lain, Jeffries, mantan asisten Thomas McCoy, mengaku dia telah menawar persil nomor 7 di wilayah Cianjur dengan nilai $7.000 Spanyol lebih tinggi dari yang ditentukan pemerintah, yakni $30.000 Spanyol.
Namun, Persil 7 itu malah diserahkan kepada Andries de Wilde, orang kepercayaan Raffles, meski tawaran de Wilde hanya $35.000 Spanyol. Dan itu lebih murah $2.000 Spanyol daripada yang ditawarkan Jeffries. Satu kasus lagi terjadi di Persil 3, Chiasm, yang diminati oleh Engelhard, telah ditawar dengan harga lebih tinggi 20-40% dari harga lelang. Tetapi tanah Persil 3, Chiasm itu, sudah dimiliki J. Sapnel, melalui kontrak pribadi dengan Raffles. Selain itu, keanehan juga terjadi pada perbedaan harga jual kopi, yang ditanam di tanah Persil yang dibeli teman-teman Raffles. Produksi kopi di tanah Gubernemen cuma dihargai antara 4-5 riks dolar per pikul. Sementara itu, kopi hasil panen dari tanah partikelir milik Raffles dan kawan-kawan yang terkonsentrasi di barat dibeli antara 10-11 riks dolar. Penjelasan Raffles mengenai masalah itu, bahwa dirinya memang punya saham di Persil-Persil yang memiliki kebun kopi. Raffles berdalih bahwa harga pembelian kopi sudah disesuaikan harga pasaran lokal. Menurutnya, saat itu kopi sudah mencapai 16-18 riks dolar per pikul. Sebuah wilayah yang sangat luas yang kemudian dikenal dengan sebutan tanah partikelir itu, adalah salah satu contoh dari korban kebijakan politik Raffles. Penjualan persil-persil tanah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur tidak murni sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi krisis keuangan, tetapi justru menjadi ladang korupsi dan kolusi di antara para pejabat tinggi negara, termasuk Raffles sendiri. Jalur penawaran khusus yang dibuka oleh Raffles, merupakan jalan bagi teman-teman Raffles untuk masuk ke dalam bisnis tanah itu. Keterlibatan Raffles sendiri sebagai pembeli, dan teman-temannya, Mutinge, de Wilde, Engelhard, serta munculnya kasus-kasus pembelian kembali persil-persil yang sudah terjual, membuktikan bahwa kolusi kepentingan bisnis juga menjadi faktor pendorong munculnya kebijakan penjualan tanah secara besar-besaran pada masa pemerintahan Raffles. Demikian, kolusi dan korupsi yang terjadi pada masa lalu. Semoga bermanfaat dan dapat dijadikan pelajaran untuk memahami kolusi dan korupsi pada masa sekarang. Terima kasih.